Ada luka yang tak berdarah, tapi terasa menyayat setiap kali kita mengingatnya. Luka yang tumbuh dari niat baik, dari ketulusan, dari hati yang tak pernah menuntut imbalan. Luka yang lahir bukan karena kita berbuat salah, tapi justru karena kita terlalu sering berbuat baik kepada orang yang salah. Kebaikan saat murni adalah cahaya. Ia tak pernah menuntut tepuk tangan. Ia hanya ingin hadir, menghangatkan, menguatkan, menenangkan. Tapi sayangnya, dunia ini tak selalu tahu cara menghargai cahaya. Ada orang yang justru memanfaatkannya, mengambil hangatnya lalu pergi tanpa pamit, mencomot energimu lalu meninggalkanmu dalam kelelahan. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Kamu memberi waktu, perhatian, dukungan, dan pengorbanan. Tapi mereka membalasnya dengan diam. Bahkan lebih buruk, dengan pengkhianatan, dengan manipulasi, dengan menjadikanmu tempat singgah sementara. Saat mereka butuh, lalu menghilang ketika kamu rapuh. Kebaikanmu bukan kelemahan, tapi di mata mereka yang tak mengenal empati, kebaikanmu adalah peluang. Peluang untuk dimanfaatkan, diperas, ditarik sekuat mungkin, tanpa pernah berniat memberi kembali. Maka hari ini, bukan waktunya untuk berhenti menjadi baik, tapi waktunya untuk sadar bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan dirimu terus disakiti. Bahwa memberi bukan berarti kamu harus lupa pada batas. Bahwa mencintai bukan berarti mengabaikan harga dirimu sendiri. Epictetus pernah berkata, "Jangan biarkan orang lain mengambil alih kendali atas dirimu, bahkan melalui pujian atau permintaan." Kita perlu membedakan antara melayani dengan hati dan menjadi korban karena takut ditinggalkan. Ada garis halus di sana, dan hanya dengan kesadaran kita bisa melihatnya. Ada masa ketika kamu berpikir bahwa mungkin mereka akan berubah jika kamu tetap bersabar. Bahwa jika kamu terus memberi, pada akhirnya mereka akan melihat ketulusanmu. Tapi waktu berjalan, dan yang berubah justru kamu, menjadi lebih lelah, lebih kosong, lebih ragu terhadap niatmu sendiri. Itulah akibat jika kebaikan tidak dijaga dengan batas, ia bisa menjadi senjata makan tuan. Karena ketika kamu terus mengalah demi menjaga hubungan, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Ketika kamu terus mengerti, tapi tidak pernah dimengerti, pelan-pelan kamu hancur dari dalam. Jangan salahkan hatimu karena ingin menolong. Itu hal yang mulia. Tapi ingatlah, kemuliaan tidak sama dengan pengorbanan diri secara membabi buta. Marcus Aurelius pernah menulis, orang yang hidup sesuai kodratnya tidak hanya baik kepada orang lain, tapi juga menjaga keseimbangannya sendiri. Dan keseimbangan itu datang dari keberanian untuk mengatakan cukup, untuk berkata tidak saat dirimu mulai terkikis. Mengapa kamu harus selalu kuat untuk orang lain tapi lemah untuk dirimu sendiri? Mengapa kamu harus mengobati luka orang lain, sementara lukamu sendiri terus kamu sembunyikan? Kebaikan seharusnya tidak menyakiti. Bila yang kamu lakukan demi orang lain justru membuatmu kehilangan dirimu, maka itu bukan lagi kebaikan. Itu adalah bentuk kekerasan terhadap diri sendiri. Ada orang yang akan menghormatimu karena hatimu, tapi ada pula yang akan menginjakmu justru karena kelembutanmu. Maka tugasmu adalah belajar mengenali mereka, bukan untuk membenci tapi untuk menjaga jarak yang sehat. Kebaikan tanpa kesadaran akan menjadi perangkap, tapi kebaikan yang dipandu oleh kebijaksanaan akan menjadi kekuatan. Kamu boleh menyayangi, tapi jangan melupakan siapa dirimu. Kamu boleh membantu, tapi jangan lupakan batas energimu. Kamu boleh hadir untuk orang lain, tapi jangan pernah menghilang dari hidupmu sendiri. Ada saatnya kamu harus menatap cermin dan bertanya, sudah sejauh mana aku meninggalkan diriku sendiri demi orang lain? Dan jika jawabannya membuatmu menunduk, maka itu adalah panggilan untuk pulang. Kembali kepada diri, kembali kepada keutuhan yang pernah kau abaikan. Kebaikanmu bukan untuk dimanfaatkan. Ia bukan untuk diperas sampai habis. Ia bukan untuk menjadi pelayan bagi ego orang lain. Kebaikanmu adalah cahaya. Dan cahaya tidak seharusnya redup hanya karena orang lain ingin hidup dalam bayang-bayang. Terkadang, satu-satunya cara menjaga kebaikan adalah dengan menjadi tegas. Bukan dengan marah, bukan dengan benci, tapi dengan keberanian untuk menetapkan batas. Kamu tidak kejam karena berkata tidak, kata Epictetus. Kamu hanya menjaga apa yang seharusnya dijaga. Dan yang harus paling dijaga adalah jiwamu sendiri. Kalau kamu terus memaksa untuk menjadi segalanya,
bagi semua orang, pada akhirnya kamu tak akan menjadi siapa-siapa. Karena identitasmu akan larut dalam ekspektasi. Dan ketika kamu jatuh, tidak semua orang yang kamu bantu akan datang kembali menolongmu. Pernahkah kamu menyadari bahwa mereka yang paling banyak kamu bantu justru sering menjadi yang paling cepat melupakanmu? Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu sendiri yang tidak pernah menunjukkan bahwa kamu juga butuh dihargai. Kebaikan yang sehat adalah ketika kamu memberi, tapi juga menerima. Ketika kamu hadir, tanpa kehilangan arah. Ketika kamu mencintai, tanpa kehilangan kendali atas hidupmu. Berapa banyak luka yang kau tutupi dengan senyuman sopan? Berapa banyak lelah yang kau simpan karena takut mengecewakan orang lain? Dan berapa kali kamu menunda kebutuhanmu sendiri demi memenuhi keinginan mereka? Ketahuilah, itu bukan kebaikan. Itu adalah bentuk pengorbanan yang perlahan-lahan membunuh jiwamu sendiri. Kebaikan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan orang lain berjalan di atas harga dirimu. Kebaikan yang tidak memiliki batas akan menjadi jebakan. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu tidak menetapkan batas, maka kamu akan hidup mengikuti irama orang lain, bukan kebenaran hatimu sendiri." Kamu berhak bilang cukup. Kamu berhak memilih dirimu sendiri tanpa rasa bersalah. Ada kekuatan dalam berkata, "Aku tidak bisa terus seperti ini." Ada kejujuran dalam mengakui, "Aku juga lelah." Dan ada kebijaksanaan dalam menolak dengan tenang. Karena yang benar-benar mencintaimu tidak akan memaksa. Mereka akan mengerti ketika kamu butuh ruang. Mereka tidak akan menjadikan kebaikanmu sebagai celah untuk menyusupkan kepentingan mereka sendiri. Jangan biarkan wajahmu tersenyum, sementara hatimu menjerit. Jangan biarkan jiwamu terus memberi, sementara tubuhmu mulai menyerah. Kamu bukan pahlawan tanpa batas, kamu juga manusia. Dan manusia perlu dilindungi, bahkan dari orang-orang yang pernah ia bantu. Kadang, yang paling sering menyakitimu adalah mereka yang paling sering kamu bantu. Mereka tahu kamu akan selalu ada. Mereka tahu kamu jarang berkata tidak. Dan justru disitulah kebaikanmu berubah. Jadi celah yang terus-menerus mereka eksploitasi. Kamu pikir itu cinta. Kamu kira itu pengorbanan yang mulia. Tapi lama-kelamaan kamu sadar, kamu sedang menjadi tahanan di penjara yang kamu bangun sendiri. Dari harapan, dari kepedulian, dari rasa takut ditinggalkan. Kebaikan tidak seharusnya membuatmu kehilangan identitas. Kebaikan bukan alasan untuk terus-menerus memikul beban yang bukan tanggung jawabmu. Epictetus pernah berkata, "Orang bebas adalah orang yang hidup untuk dirinya sendiri, bukan hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain." Jika kamu terus memberi tanpa henti, kamu akan kehabisan bukan hanya tenaga, tapi juga arah, makna, dan jati diri. Bersikap tegas bukan berarti berhenti baik, menjaga jarak bukan berarti berhenti peduli, dan mencintai diri sendiri bukan dosa. Karena dunia tidak akan berhenti menuntut, tapi kamu harus tahu kapan berhenti memenuhi. Jangan biarkan kebaikanmu menjadi jaring laba-laba yang menjeratmu sendiri. Saat kamu mulai berkata, "Cukup," kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu sedang menunjukkan bahwa hatimu bukan tempat sampah untuk semua luka orang lain. Kamu sedang menegakkan batas, bukan tembok. Karena yang mencintaimu dengan tulus tak akan takut pada batasan. Dan yang hanya ingin memanfaatkanmu akan merasa tersingkir ketika kamu mulai berdiri tegak. Ingatlah, orang baik bukan orang yang selalu mengalah, tapi orang yang tahu kapan harus melangkah pergi. Biarkan hatimu tetap hangat, tapi jangan biarkan ia terbakar. Biarkan tanganmu tetap terbuka, tapi jangan biarkan ia dijadikan alat. Dan biarkan jiwamu tetap lembut, tapi jangan biarkan ia diinjak. Karena kebaikan sejati adalah yang lahir dari kebijaksanaan, bukan dari rasa takut ditinggalkan. Terima kasih sudah berjalan bersama dalam narasi ini. Ingatlah, tidak semua orang bisa melihat kedalaman jiwamu. Tidak semua layak menerima cintamu. Dan tidak semua yang kamu tolong akan paham cara berterima kasih. Tapi kamu tetap bernilai. Karena keberadaanmu memberi arti. Karena kebaikanmu bukan untuk dimanfaatkan, melainkan untuk dikenang, untuk dihargai, dan untuk menguatkan sesama yang sedang kehilangan arah. Jika isi video ini menyentuh relung hatimu, aku mengajakmu untuk jadi bagian dari keluarga kecil ini.
Klik subscribe, tinggalkan like, dan bagikan video ini kepada seseorang yang kamu tahu butuh diingatkan bahwa mereka pun berharga. Suarakan hatimu di kolom komentar, karena setiap suara punya arti di sini. Terima kasih telah menjadi cahaya. Tetaplah lembut, tetaplah kuat, karena dunia masih membutuhkan orang sepertimu. Sampai jumpa di narasi berikutnya hanya di Stoic Day, tempat di mana suara hati tak pernah dibungkam.